Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Selamat hari Minggu Ibu Guru Ingrid. Selamat hari Minggu Pak Guru Wilson. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Ingrid? Luar biasa dong pastinya. Wah, adik-adik yang di rumah bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Sudah siap semuanya untuk beribadah memuji Tuhan? Siap dong pastinya Siap. Pak Guru Wilson. Saya jemput semua yang di rumah, adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan bersyukur kepada Tuhan dan sebentar doa votum oleh Ibu Guru Ingrid. Ayo kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang seminggu lamanya Tuhan sudah memelihara kami dalam kegiatan aktivitas kami masing-masing. Dan pada hari ini Tuhan, walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga selesainya, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih tetap berdiri ya. Oke, kita menyanyi satu pujian lagi yang mengatakan Yesus disalibkan karena cintanya. Ibu Guru Ingrid tahu itu lagu? Tahu dong Pak Guru Bagaimana dengan Wilson? di sektor pastori kecil sudah tahu pasti? Pastinya ini lagu andalannya anak-anak pastori Ih, kecil. Apalagi semua sektor-sektor yang lain pasti sudah tahu toh. Nah ayo kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita menyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Sudah siap ya semua? Masih dalam posisi berdiri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk kembali semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang sebentar oleh Ibu Guru Alfrita. Kita dipimpin ya dengan dalam doa syafaat Ibu Guru Alfrita. Namun sebelum itu kita menyanyi satu pujian yang mengatakan bukan dengan barang fana. Dipersilakan. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Begitu besar kasih dan setia-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, baik kami guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu masing-masing di rumah. Kami bersyukur bahwa sepanjang minggu telah kami lewati, Tuhan sudah menolong dan menyertai kami semua dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk beribadah menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami terus mendukung anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkenan menjaga dan melindungi mereka terus setiap hari. Tuhan menolong mereka agar mereka dapat bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, Tuhan peliharakan dan lindungi mereka dalam masa pertumbuhan. Yang sudah sekolah, Tuhan menolong sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dari rumah setiap hari dengan baik. Dan Tuhan kiranya berkenan memberikan mereka kekuatan dan kesabaran, ketekunan, sehingga mereka dapat berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjaga dan melindungi anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka terhindar dari COVID-19 di masa pandemi ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa Tuhan, ada di antara anak-anak sekolah minggu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Rahel,
untuk Seril, untuk Ben Clay. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka, menjamah mereka sehingga mereka dapat sembuh kembali, pulih kembali oleh pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan menolong, menyertai setiap anak-anak sekolah minggu dalam menjalani kehidupan mereka, untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk rencana ibadah perayaan Paskah sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 4 April. Kiranya Tuhan berkenan membuka jalan segala persiapan yang telah dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kiranya ibadah perayaan Paskah ini menjadi suatu ibadah perayaan yang dapat menjadi berkat bagi kami semua, bagi anak-anak sekolah minggu di rumah yang mendengar, yang mengikuti ibadah nanti dari rumah. Tuhan menolong mereka sehingga dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka dan mempermuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa, mendukung dalam doa keempat gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Pabeno, Bapak Pendeta Nelman, Ibu Yohana, Ibu Serti. Tuhan kiranya berkenan menolong mereka masing-masing dalam menggembalakan jemaat kami. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, hikmat dari Tuhan untuk tetap setia, sabar menggembalakan jemaat Dirgantara. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu yang mendengar dari rumah, mereka bisa mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ini kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh teman-teman kita dari sektor Campagaya. Kepada teman-teman kita dari sektor Campagaya, kami persilahkan. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupnya tercemar lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Ulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Ulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Ulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Wah, Pak Guru Wilson, bagus sekali ya persembahan pujian dari Luar teman-teman biasa sektor sekali Campagaya. Campagaya. Pasti persiapannya dari lama sekali Iya. Pak Guru Wah, Wilson, sampai sudah mantap sekali. mantap sekali, Bu Ingrid. Wah, teman-teman dari sektor lain ditunggu ya persembahan pujiannya di minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman dari sektor Campagaya yang telah mempersiapkan dengan baik persembahan pujiannya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sri Sertiati. Namun sebelum itu kita mau menyanyi pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Dan semuanya anak-anak yang di rumah kita bangkit berdiri.
Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, semua lipat tangannya, berdiri dengan rapi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Engkau beri bagi kami pada saat ini. Kami ada dalam persekutuan kami, di dalam penyembahan kami bersama-sama. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, kuasai kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang kami akan pelajari pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, dengan kuasa dan hikmat hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya telah pilih dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 42. Dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai ayat 42. Saya mau bacakan ayat 32 sampai 36. Semua sudah dapat? Ayat 32 sampai 36, ikuti di Alkitabnya, saya bacakannya. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saya ulang ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, di sini diceritakan tentang peristiwa yang terjadi ketika malam di mana Tuhan Yesus ditangkap untuk disiksa, untuk disalibkan. Tetapi sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus memang sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan menderita, dia akan disiksa, dia akan dipukul, diludahi oleh orang-orang banyak. Sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk masuk ke satu taman yang disebut dengan Taman Getsemani. Jadi nama taman itu ialah Taman Getsemani. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tinggallah kamu di sini sebentar, saya mau berdoa. Kemudian dia mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, siapa lagi? Yohanes dan Yakobus. Dan sebelum berdoa, Tuhan Yesus katakan kepada ketiga muridnya, di sini kamu berdoa ya, kamu berjaga-jaga. Saya juga mau berdoa. Kemudian dia maju sedikit lagi dan dia berdoa kepada Bapaknya. Dikatakan dalam ayat 34, dia mengakui kepada murid-muridnya. Dia katakan, hatiku sangat sedih. Saya sangat sedih. Saya seperti mau mati. Ada apa dengan Tuhan Yesus? Kenapa dia mengatakan seperti itu kepada murid-muridnya? Mengapa hatinya sangat sedih? Dan mengapa Tuhan Yesus merasa sepertinya sudah mau mati? Sangat berat. Apa yang Tuhan Yesus rasakan? Tuhan Yesus mengalami seperti itu. Itu disebabkan karena dosa-dosa kita.
itu disebabkan karena dosa saya dan dosa kamu semua. Dosa umat manusia. Dosa itu harus dihukum oleh Allah. Karena Allah tidak suka dosa. Allah tidak suka orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa harus dihukum. Dan karena Tuhan sangat mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus mau menggantikan kita menerima hukuman itu. Tetapi hukuman itu adalah hukuman yang sangat berat. Sehingga Tuhan Yesus sebagai manusia seperti kita, hanya yang membedakan dia tidak berdosa. Tuhan Yesus merasa bahwa itu sangat berat bagi dia. Dia tidak mampu mengalami itu. Dia tidak mampu menerima penderitaan itu. Sangat berat sehingga dia katakan, saya seperti mau mati. Nah, itu karena dosa kita. Anak-anakku sekalian, renungkan bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Itu disebabkan karena kita. Itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita, dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Sehingga Tuhan Yesus mau menderita. Dan bahkan dalam pembacaan kita selanjutnya apa yang dia lakukan? Menghadapi penderitaan yang sangat berat itu. Di mana dia akan disiksa, dia akan disalib, dia akan mati di kayu salib. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaan itu ialah dalam pembacaan kita dia berdoa. Bahkan dia mengajak murid-muridnya, ayo mari kita berdoa. Kamu berdoa di sini, kamu berjaga-jaga di sini. Tuhan Yesus maju sedikit dan dikatakan dia pun berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya dan katakan kepada Bapanya, Bapa, ini sangat berat. Bolehkah saya tidak mengalami penderitaan ini? Tetapi apa selanjutnya doa Tuhan Yesus? Tetapi bukan kehendakku yang jadi. Itu kemauan Tuhan Yesus. Bolehkah saya tidak mengalami? Tapi bukan kehendak saya yang jadi. Sesudah berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya tidur. Bukannya berdoa, bukannya berjaga-jaga, tetapi ketika muridnya itu tidur, Tuhan Yesus menegur mereka. Hei, kenapa kamu tidur? Ayo bangun, berdoa bersama-sama dengan saya. Murid-muridnya sangat mengantuk bangun waktu itu. Dan Tuhan Yesus kembali lagi berdoa. Menyampaikan isi hatinya kepada Bapanya. Dan mengatakan doa yang sama. Bapa, penderitaan ini sangat berat. Sangat membuat Tuhan Yesus tertekan. Sepertinya secara manusiawi Tuhan Yesus tidak mampu mengalami itu. Tetapi dengan doa yang sama, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kemudian dia pergi lagi kepada murid-muridnya. Tidur lagi. Murid-muridnya tidur. Mereka tidak berdoa. Tuhan Yesus bangunkan lagi. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangun. Kenapa kamu tidur? Ayo berdoa. Mereka bangun. Kemudian untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus mengungkapkan doa yang sama. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa karena begitu beratnya penderitaan itu yang membuat Tuhan Yesus sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Maka dikatakan bahwa peluhnya seperti titik-titik darah. Karena begitu beratnya penderitaan itu. Nah, dia berdoa kepada Bapa. Dia yakin bahwa memang
saya harus mengalami. Saya harus ditangkap, saya harus menderita, dan saya harus disalib. Saya harus mati di kayu salib. Dia siap. Dan dia kembali kepada murid-muridnya dan mengatakan, ayo bangun, saatnya sudah tiba. Tidak lama kemudian, tentara-tentara orang Romawi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi datang dan menangkap dia. Apa yang kita mau pelajari di sini anak-anakku? Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Bukan karena memang dia berdosa. Tuhan Yesus tidak mempunyai dosa setitik pun, sedikit pun. Dia mau menderita, itu karena kita. Sekali lagi saya katakan, itu karena Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa kita. Yang harusnya kita yang mengalami. Tetapi karena Tuhan sungguh mengasihi kita, sehingga dia yang menggantikan kita. Pelajaran yang kedua, ialah dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, maka kita sepatutnya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita sepatutnya menghargai kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sampai saat ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu menjadi contoh bagi kita, walaupun kita sudah anak-anak Tuhan, tetapi masih ada pergumulan. Kita masih sakit, kita masih mungkin kekurangan, ada hal-hal yang membuat kita tidak senang, dan apa yang kita lakukan saat seperti itu. Mungkin saat kita sedih, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka yang kita lakukan ialah berdoa. Nah, karena itu saya ingatkan anak-anakku sekalian, jangan lupa berdoa. Jangan lupa gunakan kesempatan pada hari Jumat dalam kebaktian doa untuk saling mendoakan. Seperti Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, kita juga melalui kebaktian doa kita saling mendoakan. Mendoakan teman-teman kita yang sakit, mendoakan keluarga kita, mendoakan pelayanan yang dilakukan di gereja kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pun yang kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan. Dan mari terus setia kepada Tuhan. Pakai hidupmu untuk setia menyembah kepada Tuhan. Walaupun sampai pada hari ini kita masih ibadah di rumah. Tetapi tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Terus bersyukur kepada Tuhan. Berdoa, memuji-muji Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Itu tadi firman Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita bersama-sama ketahui dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul tidak Ibu Ingrid? Sekali Pak Guru Wilson. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sudah siap persembahannya semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita akan menyanyi Aku Bawa Aku Berikan Persembahanku. Sambil persembahan kita akan kumpulkan dan sebentar doa persembahan oleh Ibu Guru Ingrid. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk tuntunan penyertaan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan, khususnya dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan juga Tuhan terima kasih untuk kesempatan di mana pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk kami pergunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini agar melalui persembahan ini Tuhan pelayanan di dalam gereja-Mu dapat berkembang dan semakin maju ke depannya. Tuhan lanjut ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bersama-sama pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak persilakan kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan, doa berkat sebentar oleh Ibu Pendeta Sri Sertiati. Baiklah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan oleh pimpinan Roh Kudus, memberkati hidup kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu di rumah yang sudah tenang dan mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Tapi masih tetap tenang ya, soalnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sekaitan dengan ibadah kita ke depannya. Kepada Pak Guru Wilson, dipersilahkan. Apa ini Bu Guru Ingrid? Pengumuman Pak Oh, Guru. pengumuman. Saya kira saya mau Untuk solo. adik-adik, untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, pengumuman ya. Dengarkan baik-baik. Sedikit di catatanku ini. Nah, hari Jumat. Ingat hari Jumat tanggal 2. Itu adalah hari kita merayakan, memperingati hari Jumat Agung. Di mana Yesus mati pada hari itu dan ibadah kebaktian doa sekolah minggu yang biasanya dimulai pada pukul 5 sore karena ibadah Jumat Agung untuk jemaat dewasa itu ada 3 kali, maka ibadah doa sekolah minggu dimundurkan menjadi jam 6 sore. Ingat ya, ibadah sekolah minggu, ibadah doa sekolah minggu jam 6 sore. Oke. Nah, untuk ibadah Jumat Agung sekolah minggu tetap di hari Jumat tanggal 2 April 2021 dimulai pukul 8:30 pagi. Oke, jadi ada 2 pengumuman untuk hari Jumat ya. Ibadah Jumat Agung pukul 8:30 pagi dan ibadah doa pukul 6 sore. Nah, masih ada Ibu Ingrid. Oh, masih ada, hampir nih Pak Guru Wilson. Yang ketiga. Tunggu yang ketiga itu adalah dalam rangka Paskah untuk sekolah minggu.
diadakan lomba. Hahaha, lombanya mau tahu? Ada lomba adik-adik sekolah Lombanya minggu. itu adalah menghias telur Paskah. Wah, Nah, adik-adik yang di rumah, menghias telur Paskah. Jadi yang di rumah misalnya ada adiknya atau ada kakaknya, silakan bersama-sama untuk menghias telur Paskah di rumah. Dan tolong orang tua anak sekolah minggu, pada saat anak-anak sekolah minggu di rumah lagi menghias telur, silakan di video. Kemudian dikirim ke email yang ada di bawah ini. Ya, dikirim ke email yang ada di bawah ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian video terakhir diterima oleh guru sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 1 April 2021 paling terakhir itu ya. Jadi lewat dari tanggal 1 ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf kami sudah tidak menerima video untuk menghias telur menghias Paskah. telur. Oke, kemudian link video menghias telur akan di-share minggu depan. Jadi ibu bapak bisa melihat kreativitas anak-anak sekolah minggu dalam menghias telur. Kami akan share linknya untuk dilihat bersama-sama. Oke, itu yang ketiga dari saya. Yang keempat adalah, silakan Ibu Guru Ingrid. Nah, pengumuman yang keempat atau yang terakhir yaitu ibadah hari Minggu sekaligus ibadah Paskah atau ibadah kebangkitan akan bersama-sama kita peringati itu pada tanggal 4 April 2021 tetap di jam yang sama yaitu pukul 8.30 pagi di channel YouTube Kibait Dirgantara. Jadi adik-adik sekolah minggu di hari Minggu nanti pada tanggal 4 kita masih akan bersama-sama beribadah, ibadah Paskah itu tetap di jam yang sama yaitu jam 8:30 pagi. Oke? Masih virtual Bu Guru Ingrid? Iya, masih virtual Pak Guru Wilson. Jadi masih tetap ya di rumah masing-masing ibadahnya. Pak Guru Wilson jangan lupa ya hari Minggu. Oke. Oke adik-adik sekolah minggu, demikianlah pengumuman yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.